adanya kemungkinan atau potensi hidden debt yang nilainya bisa diproyeksikan sama seperti utang terbuka saat ini. Artinya utang negara ini bisa jadi 2 kali lipat dari yang diumumkan. Nah, salah satu perintah undang-undang itu kan adalah adanya rasio utang ke pendapatan itu sekitar kalau nggak salah itu 30% berapa persen? 60%. Nah, saat terakhir itu Menteri Keuangan kan bilang aman karena masih jauh ya. Nah, tapi kalau ternyata tadi Prof sebut ada yang hampir 100% ini ternyata dari Panitia, ini ada peluang pelanggaran undang-undang ini nggak, Prof? Tidak secara langsung, karena begini, bahwa jelas yang 60% batasan adalah utang negara. Utang negara ada di APBN. Ya. Jadi bukan utang publik, bukan utang pemerintah dan BUMN, bukan. Hanya negara. Hanya negara. Nah, karena apa? Karena BUMN bisa saja bahwa kalau dia utang dia tidak bisa bayar, maka dia bisa dipilotkan, nah aset-asetnya bisa diambil. Nah seperti gitulah. Tetapi yang harus kita inikan adalah apakah aset ini aset strategis atau tidak ya untuk diambil, dan apakah BUMN bisa menyerahkan aset-aset yang seperti untuk mendapatkan kawasan wisata dan sebagainya, terutama apakah itu bisa diagunkan juga atau tidak itu kepada itu. Nah ini yang sebetulnya dilihat apakah ada pelanggaran undang-undang gitu kan untuk itu. Ya. Itu memang pada akhirnya memang harus investigasi itu memang wajib gitu ya. Dan sebenarnya bukan cuma Mandalika nih Prof ya, tapi juga proyek-proyek lain yang selama ini disuarakan oleh publik baik itu oposan maupun yang memang pendukung pemerintah. Iya harus, karena begini, seperti kereta cepat itu kan biayanya kan bengkak 1,7 triliun kan, sekitar 1,2 miliar atau berapa gitu ya US dollar gitu. Nah itu sekitar 1,8 triliun gitu, 18 triliun ya. Itu cuma membengkaknya saja kan, dan harus dilihat dong itu kenapa bisa membengkak itu. Dan kalau nggak salah ada beberapa kajian yang sudah melihat bahwa ini dari BPK kalau nggak salah, bahwa ini bisa bermasalah gitu akan ini. Nah ini yang perlu yang benar-benar perlu dilihat semuanya. Sebenarnya kalau DPR-nya bekerja dengan benar, sebetulnya ini sudah dicari ada namanya pansus atau apapun ya, sebetulnya gitu kan, pansus kereta cepat apa segala dia untuk melihat gitu. Nah inilah, tapi ya kita tahu bahwa DPR saat ini adalah fungsinya adalah tidak untuk kepentingan rakyat kan gitu kan. Nah, balik lagi ke sampel. Jadi ya diharapkan ya nanti ini pada waktunya menurut saya ini akan terbuka gitu. Pada saatnya ya setelah ada pergantian kekuasaan dan sebagainya, ini semua menurut saya karena ini akan terbuka karena ini sudah luar biasa kerugiannya atau tambahan untuk penyertaan modalnya ini sudah luar biasa besar sekali. Banyak. Tapi kalau kayak balik ke kereta cepat ini kayaknya dengan pembengkakan yang ada nilainya udah melebihi proposal yang ditawarkan Jepang sebenarnya. Jauh lebih jauh ke situ ya. Cuma selisihnya dengan Jepang itu sedikit loh, cuma 0,7 miliar dengan 6,2 miliar gitu. Nah, itu kalau dihitung bunga pinjaman aja itu sudah yang tanpa biaya membengkak pun sudah lebih mahal kalau beban bunga itu dianggap sebagai biaya, karena itu adalah sesuatu hal yang pasti gitu. Karena Jepang menawarkan 0,1% dan China menawarkan 2%. Nah itu pastinya 20 kali lipat kan. Itu 20 kali lipat. Dan kalau nggak salah yang tambahan utang kepada China, mereka mintanya 4% atau mungkin 4% tapi minimal. Tapi kalau nggak salah lagi mau dinegosiasikan 3,4% gitu kan. Jadi 4% setelah negosiasi kemarin. Oh, udah ya? Misalnya 5 atau 6, terus nego jadi 4 ya. Waduh, luar dan biasa. Minta dari Luhut bilang kita mau berharapnya bisa di bawah itu sekitar 3-an. Tapi yang disetujui kemarin Mbak. Oh, ya itu kan luar biasa itu. Jadi double lagi kan ya gitu kan. Bunganya aja ya. Nah, jadi dari 2% menjadi 4% gitu. Nah ini yang
harus benar-benar diusut siapa yang bertanggung jawab untuk ini gitu. Pembengkakan biaya, negosiasi biaya dan sebagainya. Ini yang harus diusut semua. Ini untuk closing Prof, dan menyitir sedikit dari Pak Saud Situmorang KPK itu kemarin dia bilang saat ini nggak ada korupsi sendirian. Korupsi sekarang dari sisi perencanaan, eksekusi sampai selesai itu semua udah nggak ada yang kerja lah. Problem datanya kerja apa semua kerjanya untuk ini. Nah dari dua contoh proyek ini terutama Mandalika ini dari sisi perencanaan, eksekusi dan kemudian adanya dalam pelaksanaannya itu cenderungannya begini, Prof melihatnya seperti apa? Ya, saya pernah mengungkapkan bahwa korupsi di sini adalah sudah dilakukan secara kolektif. Jadi kalau jadi kalau dari Pak Saud Situmorang melihatnya dari perencanaan sampai pelaksanaan, ya, saya melihatnya bahwa dari atas sampai bawah itu bekerja sama. Semua bekerja untuk korupsi. Untuk itu. Jadi ya kalau kita lihat beberapa ada yang direktur pajak itu ditangkap oleh KPK, lalu kemudian dimuat di beberapa berita bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa memang dari hasil-hasil gratifikasi atau negosiasi fee yang untuk gitu ya dari wajib pajak itu katanya 50% untuk direktur dan subdirektur dan 50%-nya untuk tim pemeriksa. Nah, ini kan semuanya tim pemeriksa dapat, terus ini dapat. Nah sekarang masalahnya apakah itu nggak ke atas juga? Nah kan udah pasti kan. Nah itu. Jadi ya memang ini udah secara kolektif. Dan yang kedua kalau kita lihat adalah di mana namanya BTS. BTS betul. Ini juga kan itu dari semuanya itu bahkan itu sampai ke subkontraktor ya. Sampai yang untuk ngurus kasus tuh 100 ya. Itu kan mengalir kemana-mana. Semua kayaknya kebagian. Terus katanya lagi itu mengalir juga ke partai politik kan gitu ya. Nah ini sudah luar biasa. Jadi mereka ini jadi bukan kalau dulu kan korupsi itu hanya di pimpinan proyek ya. Saya menangin nanti dapat berapa dan sebagainya. Tapi sekarang ini kan dia semuanya sampai ke ya kalau sampai mengalir ke partai politik ini gimana yang penguasa ini? Hancurlah negara ini, ya kan? Nah, itu. Ya. Hampir pasti tidak ada yang tidak terlibat. Jadi saya semoga saja nih rakyat benar-benar bisa melihat ini dan benar-benar bisa memilih perwakilan partai politik yang benar-benar memikirkan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat banyak. Ada harapan dari pemilu besok nih, Prof. Ya harusnya begitu. Bagaimanapun ya. Ini adalah momentum. Kalau ini seperti kayak sekarang begini lagi, maka ya kita ini akan menuju negara gagal. Kemiskinan ini akan bertambah banyak. Mau perkembali ya. Oke, Prof, mungkin cukup dan terima kasih banyak ya keterangan dan ilmunya yang dari. Oke, terima kasih. Selamat siang.